Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Widya Yasmin. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Gadis Penghuni Kampung Mati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Empat laki-laki tampan tengah berdiskusi di depan sebuah kampus ternama di kota Bandung. Tugas yang diberikan dosen ada-ada saja deh. Masa kita disuruh membuat penelitian ke sebuah bendungan yang baru pertama kali gue denger? Ucap Fauzan, seorang laki-laki berhidung mancung dan berwajah Arab. Ya elah, kan ada Google Map. Lagian masih di daerah Bandung ini, bukan ke hutan Amazon kan? Saud Fahri, mahasiswa paling pintar di antara empat sekawan itu. Kulitnya yang putih bersih dan matanya yang sipit membuat ia sering dikira opa Korea. Padahal kenyataannya dia Sunda Tulen. Emangnya tadi kita disuruh kemana? Sorry, gue gak nyimak tadi, ucap Brian. Mahasiswa ganteng berwajah bule itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kita memiliki tugas untuk melakukan penelitian di sekitar bendungan Saguling, ucap Fahri. Bendungan Saguling? Seumur-umur gue belum pernah denger, ucap Niko, mahasiswa yang juga berwajah plesteran seperti Brian. Bendungan Saguling adalah bendungan buatan yang terletak di Kecamatan Saguling. Bendungan itu digunakan untuk keperluan PLTA. Brian dan Niko bertepuk tangan untuk Fahri. Hebat lu Ri, tahu aja lu bendungan yang terletak di pelosok sekalipun, ucap Niko dan Brian sambil tertawa meledek. Terus gunanya Google buat apa? Kalau hal sepele kayak gitu aja lu berdua kagak tahu, ucap Fahri hingga membuatnya bungkam. Mending sekarang kita pulang buat nyiapin semua keperluan selama penelitian. Nanti habis duhur kita ngumpul di rumah Fahri, ucap Fauzan. Hari ini juga kita berangkat? Ya iyalah, semakin cepat semakin baik. Apa nggak kemalaman di jalan? Tanya Brian dan Niko serentak. Lo kira kita mau keluar pulau? Dari Sukajadi ke Saguling paling cuma 2 jam. Hari itu mereka mendapat sebuah tugas untuk membuat laporan seputar pembangunan proyek PLTA dan juga kehidupan warga di pedesaan. Setelah berdiskusi, mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Siang itu sekitar pukul 12.45, mereka telah berkumpul di rumah Fahri dengan membawa ransel berisi pakaian, laptop, dan perbekalan. Mereka telah siap berangkat ke tempat yang ditugaskan dosen. Kalian siap? Tanya Fahri. Let's go, ucap semuanya serentak sambil mulai menyalakan motor masing-masing. Setelah 1 jam perjalanan, mereka melewati sebuah kawasan dengan pegunungan kapur yang membentang sepanjang perjalanan. Beberapa atap toko souvenir dan toko lainnya terlihat putih oleh serbuk kapur dari pabrik pembuatan kapur. Tape singkong yang menggantung dan juga souvenir dari kayu dan gabah menghiasi sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya mereka melewati sebuah perkebunan karet milik perhutani. Kok jadi masuk hutan gini Ri? Gua takut, teriak Fauzan sambil mengemudikan motornya. Alah cemen amat lu. Menurut info yang gue dapat, kita emang harus melewati hutan dan pegunungan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan tiba di Kecamatan Saguling, ucap Fahri. Tiba-tiba Brian, Niko, dan Fauzan terdiam sambil melayangkan pandangannya ke sekitar jalan yang dikelilingi hutan juga pegunungan. Ada apa? Tanya Fahri saat melihat ekspresi teman-temannya yang tampak bergidik ngeri saat melihat situasi sekitar. Apa nggak ada jalan lain selain melewati pegunungan ini? Tanya Fauzan dengan wajah panik. Gua sengaja ambil jalur ini biar bisa menikmati pemandangan alam yang indah ini, jawab Fahri sambil memandang gunung-gunung yang hijau dan menjulang tinggi. Tunggu bentar Ri, ucap Brian. Kenapa lagi sih? Kita istirahat sebentar sambil foto-foto. Spotnya bagus banget, ucap Brian. Oke deh. Suasana pegunungan yang masih asri membuat mereka menarik nafasnya dalam-dalam
untuk menghirup udara yang masih sangat segar yang jarang mereka temui di hiruk-pikuk kota Bandung. Gunung-gunung yang membentang tinggi menambah indah pemandangan di sana. Ya sekali mendayung 230 terlampaui, seru Brian. Maksud lo? Kita mengerjakan tugas sambil liburan. Betul banget, gue juga happy banget bisa kesini. Fahri yang sejak tadi diam saja sambil melihat pemandangan alam yang begitu indahnya. Lu kenapa sih diam aja? Tanya Fauzan. Gue cuma terpesona aja melihat alam ciptaan Allah yang begitu indah ini. Gunung-gunung yang berwarna hijau dan udara yang sangat segar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sahut Fahri sambil menarik nafasnya dalam-dalam untuk menghirup udara pegunungan yang masih asri. Jaile, Ustadz kita mulai ceramah, ucap Fauzan. Semuanya hanya tertawa mendengar ucapan Fauzan. Biasanya di desa kan banyak cewek-cewek cantiknya, sahut Brian tiba-tiba. Tuh, kembang desa di atas pohon, sahut Fahri sambil menunjuk pada sebuah pohon besar. Terlihat seekor monyet liar tengah bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Gila lu, sahut Brian diikuti gelak tawa yang lainnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ucap Fahri sambil menyalakan motornya. Ketiga temannya pun ikut menyalakan motornya dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan jalanan yang berkelok, menurun dan menanjak, akhirnya mereka tiba di pemukiman warga. Mata mereka tertarik pada sebuah komplek perumahan yang berada di pinggir jalan aspal. Ternyata di sini ada komplek perumahan juga, ucap Fahri sambil mengamati komplek perumahan itu. Ayo kita cari penginapan di sana, sahut Brian. Mereka segera membelokkan motornya menuju komplek perumahan itu. Kok sepi banget? Tanya Fauzan. Sepertinya ini kampung mati, Dery. Soalnya semua rumah di sini tampak kosong dan terbengkalai, ucap Brian sambil mengamati sekitarnya. Ayo kita balik, perasaan gue gak enak, sahut Fauzan sambil memegangi tengkuk lehernya. Tiba-tiba mereka melihat seorang wanita parubaya yang berjalan ke arah mereka. Ujang-ujang ini sedang apa di tempat ini? Tanya ibu itu. Kami mahasiswa Unpad yang dapat tugas untuk melakukan penelitian seputar pembangunan bendungan Saguling, ucap Fahri. Oh begitu. Lalu apa ada yang bisa saya bantu? Apakah di sini ada rumah yang dikontrakan untuk tempat tinggal kami? Kebetulan ada beberapa kamar kosong di rumah saya karena kedua anak saya telah berkeluarga dan tinggal di kota. Jadi kami bisa tinggal sementara di rumah ibu selama penelitian? Iya, silakan saja kalau kalian berminat. Ibu tinggal di daerah sini? Tanya Fauzan sambil menatap deretan rumah kosong di komplek perumahan itu. Bukan, komplek perumahan ini udah lama kosong. Saya tinggal di kampung sebelah komplek perumahan ini, ucapnya sambil menunjuk sebuah jalan. Ternyata benar saja, dari jalan yang ditunjukkan ibu itu tampak beberapa orang yang keluar dari sebuah arah. Jadi di dalam sana ada pemukiman warga? Tanya Fahri. Iya. Terus ibu ngapain ke sini? Tadinya saya mau ke rumah teman saya yang berada di kampung sebelah, tapi nggak apa-apa deh. Ayo kita ke rumah saya saja. Kalau begitu silakan ibu naik ke motor saya, ucap Fahri. Ibu itu pun mengangguk lalu segera duduk di jok motor Fahri. Masih jauh bu? Sekitar 2 kilometer. Beberapa menit kemudian ibu itu menunjuk ke sebuah rumah. Itu rumah saya. Mereka pun menghentikan motornya. Apa nggak ada villa di daerah sini yang bagus dan nyaman? Tanya Brian tiba-tiba. Kalau mau, tinggal aja di rumah kosong tadi, ucap Bu Farida sambil mencepik. Ah, ibu bercanda aja. Komplek perumahan itu kayak kampung mati. Rumah-rumahnya nampak tidak terawat dan angker, sahut Fauzan. Komplek perumahan itu memang udah lama kosong karena ditinggalkan oleh para penghuninya, makanya terbengkalai. Dulu yang tinggal di sana orang-orang bule dan para pekerja yang membangun bendungan Saguling. Pantes pas tadi lewat sana bulu kuduku terasa meremang. Padahal tadi masih siang. Jangan-jangan di sana ada noni Belanda yang menghuni salah satu rumah kosong itu, sahut Fauzan sambil bergidik ngeri. Kalian ada-ada saja. Lalu rencana kalian sekarang gimana? Jadi nggak mau ngontrak kamar di rumah saya? Jadi bu, sahut Fahri diiringi oleh teman-teman yang lainnya. Kalau begitu silakan masuk. Ayo, ibu tunjukkan kamar kalian.
Sahut Bu Farida diikuti oleh 4 pemuda tadi. 4 sekawan itu akhirnya mengontrak 2 kamar di rumah Bu Farida. Mereka lalu masuk kamar untuk beristirahat. Suara azan maghrib berkumandang dari sebuah masjid kecil yang terletak tidak jauh dari rumah Bu Farida. Fahri dan Fauzan segera bersiap ke masjid untuk sholat maghrib. Sementara Brian dan Niko malah tidur dengan lelapnya di kamar yang terletak bersebelahan dengan kamar Fahri. "Ayo kita ke masjid," ajak Pak Karim, suami Bu Farida. Beberapa menit kemudian mereka telah selesai sholat maghrib. Setelah berzikir mereka hendak kembali ke rumah Bu Farida. "Ujang-ujang ini tinggal di mana? Rasanya saya baru pertama kali lihat kalian," tanya seorang bapak parubaya yang tadi menjadi imam sholat. "Kami mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di desa ini, Pak," jawab Fahri. "Lalu kalian tinggal di mana?" "Mereka tinggal di rumah saya," sahut Pak Karim. "Oh, jadi mereka tinggal di rumah Pak Karim. Kalau begitu, saya duluan," ucap bapak itu. "Iya, Pak," jawab Fahri dan yang lainnya. "Apa bapak tadi ustadz di kampung ini?" tanya Fahri pada Pak Karim. "Bukan. Ustadz pemilik masjid ini sudah lama meninggal. Makanya sekarang masjid ini sepi karena nggak ada lagi ustadz yang mengajar ngaji anak-anak." Fahri menoleh ke masjid tadi yang telah kosong karena orang-orangnya hanya datang untuk sholat di masjid itu lalu bubar setelahnya. "Ayo kita pulang," ajak Pak Karim. "Ri, antar gue buang air kecil yuk," seru Fauzan dengan 2 kaki yang bergetar menahan rasa ingin pipis. "Ya," jawab Fahri lalu mengikuti Fauzan ke toilet yang terletak di belakang masjid. "Kok horor ya, Ri?" ucap Fauzan sambil mulai membuka resleting celananya. "Iya, makanya cepetan." Tiba-tiba terdengar suara orang yang berdeham. "Lu kenapa, Ri? Sakit tenggorokan?" tanya Fauzan. "Bukan gua," jawab Fahri sambil mengamati sekelilingnya. Tampaknya ia juga mendengar suara orang yang berdeham itu, padahal di sana tidak ada siapapun kecuali mereka. "Terus barusan suara siapa dong?" Fauzan tampak panik. Ia mulai menoleh ke kanan kiri dengan lutut yang mulai gemeteran. "Buruan," ucap Fahri lalu menarik tangan Fauzan sambil mempercepat langkah mereka, lalu bergegas meninggalkan tempat itu sambil berlari. Tiba-tiba, brak, Fahri bertabrakan dengan seseorang. Kalau jalan hati-hati dong," ucap seorang gadis sambil memegangi dadanya yang sempat terbentur dengan bau Fahri. "Maafkan kami, Nona," ucap Fahri. Enggak apa-apa," ucap gadis itu salah tingkah saat melihat wajah Fahri. "Boleh kenalan gak?" Fauzan tiba-tiba menyodorkan tangannya saat melihat wajah gadis itu yang cantik mempesona. Namun gadis itu tidak menanggapinya. Ia malah terpaku sambil memandangi wajah Fahri. "Ayo kita pergi," ucap Fahri sambil menarik tangan Fauzan. "Apaan sih, Lori? Ganggu aja. Padahal gue pengen kenalan sama cewek cantik itu." Fauzan tampak kesal karena gagal berkenalan dengan gadis cantik yang berhasil mencuri hatinya itu. "Kalau dia bukan manusia, gimana?" ucap Fahri sambil membuka pintu rumah Bu Farida. "Jelas-jelas dia napak di tanah," ucap Fauzan sambil cemberut. "Habis dari mana saja kalian?" tanya Brian sambil melahap makanan yang disuguhkan Bu Farida. "Sholat maghrib lah," jawab Fahri. "Ayo makan, Ujang Kasep," sahut Bu Farida sambil meletakkan 2 piring di meja. "Nggak usah repot-repot, Bu," jawab Fahri. "Nggak ngerepotin kok, silahkan makan. Justru ibu seneng kalau jamuan ibu dimakan," sahutnya sambil tersenyum ramah. "Makasih dan maaf merepotkan, Bu." "Iya, nggak apa-apa. Silahkan Ujang-Ujang yang Kasep ini habisin makanannya." "Oh ya, Ujang-Ujang ini tinggal di mana?" tanya Pak Karim. "Kami dari Sukajadi, Pak." "Oh, itu Bandung Kota," sahut Pak Karim. "Iya, Pak." "Ya udah, sekarang silahkan makan ya. Jangan sungkan-sungkan." "Bapak dulu kerja di proyek pembangunan bendungan Saguling?" tanya Fahri. "Kebetulan saya nggak pernah kerja di proyek itu, tapi ada beberapa tetangga yang pernah kerja di sana," jawab Pak Karim. "Bendungan itu udah lama selesainya, Pak?" "Iya, udah puluhan tahun yang lalu, tapi saya lupa tahun berapa tepatnya." "Besok kami mau melihat-lihat bendungan itu, Bapak bisa ngantar kami?"
Besok bapak nggak bisa, soalnya banyak kerjaan di sawah. Nanti bapak akan suruh keponakan bapak untuk mengantar kalian. Setelah selesai makan, mereka langsung masuk kamar untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian mereka telah tertidur dengan lelapnya. Tiba-tiba Fahri merasa ingin buang air kecil. Lalu ia bergegas pergi ke kamar mandi yang terletak berdampingan dengan dapur. Tiba-tiba Fahri melihat sekelebat bayangan putih melintas dari jendela kamar mandi Bu Farida. Apakah itu kuntilanak? Gumamnya sambil terus mengamati sosok itu. Terlihat jelas sosok itu berambut panjang hingga menutupi wajahnya. Namun yang membuat Fahri tercengang, sosok itu seperti memegangi buntelan kain di tangannya. Apa kuntilanak itu mencuri pakaian warga? Gumamnya sambil terus mengamati sosok itu. Tiba-tiba sosok itu menghilang dalam kegelapan. Fahri hanya berdiri mematung sambil terus memandangi sosok itu yang telah hilang dari pandangan. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Fahri segera membangunkan Fauzan yang tengah terlelap berselimutkan mimpi. Gua masih ngantuk, ucap Fauzan dengan mata yang masih terpejam. Barusan gue lihat cewek cantik, bisik Fahri. Mana? Tanya Fauzan lalu buru-buru bangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Mana Ri? Di masjid, jawab Fahri sambil menarik tangan Fauzan. Tunggu, gua ambil sarung dan kopiah dulu, ucap Fauzan sambil mengucek kedua bola matanya. Setelah selesai sholat subuh, mereka berolahraga pagi dengan berlari-lari kecil di sekitar kampung itu. Seorang gadis cantik yang sedang menyiram bunga-bunga yang bermekaran di depan rumahnya. Gadis itu memperhatikan Fahri dan Fauzan. Fauzan melirik ke arah gadis itu dan langsung terpesona dengan kecantikannya. Lihat tuh, itu kan gadis yang semalam, saut Fauzan sambil menunjuk gadis itu. Terus? Tanya Fahri dengan wajah datar. Ya kita aja kenalan lah. Lo aja, gue mau pulang, saut Fahri lalu mempercepat langkahnya dan pergi meninggalkan Fauzan yang masih berdiri mematung memandang pesona gadis itu. Fauzan lalu memberanikan diri mendekati gadis itu untuk mengajaknya berkenalan. Kamu yang semalam ketemu kami kan? Saut Fauzan sambil tersenyum manis pada gadis itu. Iya, jawab gadis itu sambil balas tersenyum padanya. Aku Fauzan, ucapnya sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Saya Lisa, A. Nama yang cantik, secantik wajahnya. Fauzan tidak bisa berhenti memandangi wajah gadis itu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Oh iya, AA tinggal di mana? Aku dan ketiga temanku tinggal di rumah Bu Farida. Kami mahasiswa yang sedang membuat laporan tentang bendungan yang dipakai untuk keperluan PLTA. Ngomong-ngomong, teman AA yang ganteng tadi namanya siapa? Tanya Lisa malu-malu. Kok malah nyariin Fahri sih? Padahal di depanmu ada Stephen William loh, saut Fauzan. Lisa hanya tersenyum mendengar ucapan Fauzan. Oh, jadi teman AA tadi namanya Fahri. Boleh A minta nomor Neng Lisa? Tanya Fauzan. Lisa pun menyebutkan 12 digit nomor ponselnya. Neng, A lupa bawa ponsel. Neng bisa tulis di kertas? Iya, jawab gadis itu lalu masuk ke rumahnya. Beberapa menit kemudian ia menyodorkan secari kertas berisi nomor ponselnya. Thanks ya, sekarang A mau pulang dulu, saut Fauzan dengan hati yang berseri-seri. Fauzan tiba di rumah dengan senyum yang terus mengembang di bibirnya. Ngapain lu cengengesan gitu? Tanya Niko dan Brian. Gua barusan abis ketemu bidadari, saut Fauzan dengan wajah merah merona. Ah masa, kok gak ngajak-ngajak gua? Makanya, sholat subuh dong biar dapat rezeki nomplok, saut Fauzan sambil masuk kamarnya. Siang itu 4 sekawan itu berangkat ke bendungan dengan ditemani Pak Jaja. Pak Jaja adalah salah seorang warga yang dulu pernah bekerja di proyek pembangunan bendungan itu. Dia bercerita bahwa bendungan itu dibangun pada tahun 1980 dan beroperasi pada tahun 1986. Pak Jaja mengajak mereka jalan-jalan mengelilingi bendungan itu sambil menceritakan seluk-beluk proyek pembangunan bendungan itu. Sedangkan Brian dan Niko terus berselfie ria sambil menikmati indahnya pemandangan di bendungan itu. Saat Brian sedang asik berselfie ria, ia dikejutkan dengan sekawanan monyet yang tiba-tiba datang mendekatinya. Wah, pakik Brian. Jangan panik, mereka nggak galak kok, saut Pak Jaja. Masa? Sejak dulu monyet-monyet ini hidup liar di sini.
Mereka tidak pernah mengganggu para wisatawan. Mereka keluar setiap melihat ada pengunjung yang datang, karena biasanya para wisatawan akan memberikan mereka makanan, sahut Pak Jaja. Fahri mengambil sekantung kacang tanah yang tadi dibelinya di jalan, lalu melemparkan pada sekumpulan monyet itu. Mereka meraih kantung berisi kacang itu lalu memakannya dengan ekspresi muka yang riang. Saat dalam perjalanan menuju tempat ini, kami melewati kebun karet dan pipa raksasa berwarna kuning, sahut Fahri. Pipa raksasa itu adalah pipa pembangunan dari air bendungan ini, sahut Pak Jaja. Pak Jaja pun menjelaskan semuanya secara detail, hingga tidak terasa waktu telah senja. Pak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menemani kami dan berbagi banyak info yang sangat kami butuhkan. Sama-sama, Jang, sahut Pak Jaja. Mereka pun pulang. Fahri membonceng Pak Jaja, Fauzan membonceng keponakan Pak Karim, sedangkan Brian dan Niko membawa motor sendiri-sendiri. Fahri berada di depan dan melajukan motornya dengan cepat karena Pak Jaja bilang akan mendatangi sebuah undangan pengajian di dekat rumahnya. Fauzan menyusul di Fahri. Sedangkan Niko dan Brian berada di urutan belakang karena mereka masih betah berada di bendungan itu. Saat melewati perumahan kosong, keadaan tiba-tiba terasa mencekam. Padahal hari itu masih sore. Semilir angin terasa menusuk sampai ke kulit. Tiba-tiba mata Niko serasa ingin melirik ke arah sebuah pohon besar di depan rumah kosong yang telah dihiasi semak belukar. Sesosok wanita berambut panjang hingga menutupi wajahnya sedang berdiri di balik pohon besar itu. Dia seakan terus memperhatikan kendaraan yang berlalu lalang melewati tempat itu. Wah, pekik Niko sambil melajukan motornya dengan kencang hingga melewati Fahri yang berada di urutan paling depan. Motor Niko terus melaju dengan cepatnya setibanya di depan rumah Bu Farida. Jang, kalau bawa motor hati-hati, jangan ugal-ugalan, sahut Pak Jaja. Itu, ucap Niko terbata-bata. Ada apa, Nik? Tadi gue lihat kuntilanak di balik pohon besar, ucap Niko dengan wajah pucat pasi. Pohon besar mana, Jang? Tanya Pak Jaja. Pohon besar di depan perumahan kosong yang kita lewati tadi. Perumahan itu dulu ditinggali oleh investor asing yang mendanai bendungan. Selain para investor yang membawa keluarga dan sanak familinya, di sana juga ditinggali oleh kontraktor asing yang juga membawa keluarga dan saudara-saudaranya. Sejak proyek pembangunan bendungan beroperasi, mereka meninggalkan perumahan itu dan kembali ke tempat asal mereka, terang Pak Jaja. Kenapa rumah-rumah itu dibiarkan terbengkalai? Kenapa nggak dijual? Perumahan itu milik PT PLN, jawab Pak Jaja. Apa yang tadi saya lihat itu hantu noni Belanda? Tanya Niko. Setahu saya tidak ada orang bule yang meninggal di sana, tetapi penampakan hantu wanita itu memang sering terlihat di sana. Niko bergidik ngeri membayangkan penampakan yang ia lihat tadi. Ia lalu masuk kamar untuk menenangkan dirinya. Saya pamit pulang dulu, sahut Pak Jaja. Iya Pak, makasih sudah meluangkan waktunya, jawab Fahri. Mereka pun masuk rumah. Gara-gara sibuk ke bendungan, gue sampai lupa menelpon pujaan hati gue, sahut Fauzan. Coba video call, siapa tahu pujaan hati lo ternyata Kunti yang tadi. Sembarangan, masa Kunti punya HP? Sahut Fauzan sambil menepuk kepala Niko. Fauzan menekan layar ponselnya dan melakukan panggilan video. Beberapa menit kemudian, muncul gadis cantik di layar ponselnya. Hai, Lisa Blackpink, lagi apa? Ucap Fauzan menyapa Lisa. Lagi masak, sahut seorang wanita di seberang sana dengan suara yang merdu, membuat para lelaki terbuai mendengarkan merdunya suara itu. Niko dan Brian merasa penasaran dengan wajah gadis yang berada di layar ponsel milik Fauzan. Wah, ternyata bener cantik banget, sahut Brian. Mereka pun berebut HP Fauzan hingga HP itu terpental ke lantai. Brak, HP gua, pekik Fauzan. Fauzan berteriak histeris saat mengetahui HP-nya tidak bisa dihidupkan lagi. Pokoknya, lo harus ganti, teriak Fauzan. Bu Farida yang sejak tadi memperhatikan mereka tiba-tiba menyaut. Di pertigaan jalan sebelum masuk kampung ini, ada tukang servis HP, sahut Bu Farida. Kalau keluar dari kampung ini, berarti harus melewati perumahan angker tadi dong. Alah, sama Kunti aja takut, sahut Brian.
Ada pedagang martabak juga nggak Bu? Tanya Fauzan. Ada. Ayo kita ke sana, benerin ini HP gua, terus traktir gua beli martabak, saut Fauzan. Kecil buat gua, saut Brian. Yakin mau keluar jam segini? Ini udah jam 8 malam loh, saut Fahri. Kenapa enggak? Demi HP dan martabak, saut Fauzan. Brian hanya terkekeh mendengar ucapan Fauzan. Sebenarnya gue bisa sih beliin lo HP baru, tapi nanti kalau kita udah pulang. Gue pengen sekarang juga, ucap Fauzan sambil bertolak pinggang. Ya udah ayo. Mereka pun pergi dengan mengendarai motor mereka masing-masing. Brian dan Fauzan pergi ke tukang servis handphone yang berada di pertigaan jalan. Saat melewati komplek perumahan angker itu, tiba-tiba Fauzan merasa bulu kuduknya mulai meremang. Semilir angin terasa menusuk hingga ke tulang. Situasi itu mulai membuatnya tidak nyaman, hingga akhirnya memutuskan untuk melajukan kendaraannya secepat kilat. Brian yang menyaksikan sikap aneh dari temannya itu langsung ikut tancap gas dan mengikutinya untuk melajukan kendaraannya dengan cepat. "Woi Fauzan, tunggu!" teriak Brian sambil melajukan motor sportnya. Namun Fauzan yang tidak memperdulikan ucapan Brian, ia malah semakin melajukan motornya dengan cepat. Beberapa waktu kemudian keduanya telah tiba di tempat servis handphone yang kebetulan bersebelahan dengan pedagang martabak dan jajanan kaki lima lainnya. "Kang, saya mau ganti touchscreen ponsel ini ya." "Wah, kebetulan tadi saya baru belanja dari kota, karena biasanya saya akan belanja kalau ada yang memesan terlebih dahulu." Maklumlah, tempat servis handphone itu hanya counter kecil yang terletak di pedesaan, jadi wajar kalau tidak terlalu lengkap. "Alhamdulillah," ucap Fauzan sambil melirik ke arah Brian. "Santai saja, gue yang bayar," ucap Brian seolah mengerti arti lirikan Fauzan. "By the way, tadi lu kenapa sih ugal-ugalan banget pas lewat komplek perumahan kosong itu?" "Sebenarnya gue gak lihat apa-apa sih, gue cuma merinding aja, ditambah keinget cerita Niko tadi siang," jawab Fauzan sambil bergidik ngeri. "Ah, lu bikin gue kaget aja, kirain ngelihat setan." "Di komplek perumahan kosong itu memang angker, Kang. Katanya ada kuntilanak yang menghuni salah satu rumah di sana. Selain itu, dulu ada satpam yang ditugasin menjaga komplek perumahan itu. Pas paginya, ia ditemukan meninggal dengan luka lebam di sekitar pundak dan kepalanya," saut Akang penjaga konter. "Memangnya kuntilanak bisa mukul sampai lebam gitu? Sampai meninggal pula? Kalau dicekik bisa saja. Kalau dipukul pakai benda keras, sepertinya itu ulah manusia deh," saut Brian. "Tapi saya pernah lihat dua kunti di sana. Yang satu rambutnya hitam panjang menutupi wajahnya, dan yang satunya lagi rambutnya putih kayak nenek-nenek," saut Akang konter sambil bergidik ngeri. "Ih, daripada gue dengerin cerita horor, mending gue beli martabak deh," saut Brian sambil beranjak dari tempat duduknya. "Martabak dan batagor ya," saut Fauzan. "Lah, dikasih hati malah minta jantung." "Itu buat pengobat hati gua, kan lu udah ngerusak handphone gua," saut Fauzan. "Ya udah deh, kecil buat anak sultan." Setelah itu Brian pun pergi ke mamang pedagang martabak yang bersebelahan dengan pedagang batagor. "Mang, martabak keju 1 dan martabak ketannya 1 ya." "Batagornya enggak, Jang," saut mamang pedagang batagor. "Bikin 2 aja ya, Mang," jawab Brian. "Wah, kaget saya, ada bule yang lancar banget bahasa Indonesianya," ucap pedagang martabak. "Saya kan lahir di Bandung, jangankan bahasa Indonesia, bahasa Sunda saja saya bisa, Mang." "Ngomong-ngomong, Ujang tinggal di mana? Rasanya kami baru pertama kali lihat Ujang," ucap pedagang batagor. "Kami mahasiswa Unpad yang lagi bikin laporan seputar proyek bendungan yang digunakan untuk PLTA." "Terus Ujang tinggal di rumah siapa?" tanya si mamang martabak kepo. "Di rumah Bu Farida, istrinya Pak Karim." "Berarti nanti pulangnya lewat komplek perumahan kosong itu ya?" saut si mamang martabak. "Iya, emang kenapa?" "Ih, ngeri kalau diceritain," ucap si mamang martabak sambil bergidik. "Udah Mang, jangan nakut-nakutin saya terus. Tadi Akang konter, sekarang mamang martabak." "Iya deh, mudah-mudahan gak ada apa-apa biar Ujang gak takut
kalau jajan kesini lagi, sahut Mamang Martabak. Gitu dong, jawab Brian sambil menarik nafas dalam-dalam. Beberapa waktu kemudian pesanannya telah siap. Ia langsung membayar dan membawanya ke Fauzan. Nih pesanan lo, sahut Brian sambil menyodorkan 2 kantung kresek berisi sekotak martabak dan batagor. Thanks ya, ayo kita pulang. Lagian handphone gue juga udah bagus lagi. Jangan lupa bayarin ya. Ah lu, sahut Brian sambil memberikan sejumlah uang untuk si akang konter. Kebanyakan Jang, ucap Mamang konter. Ambil aja kembaliannya. Setelah itu mereka langsung bergegas pulang. Saat melewati komplek perumahan kosong itu, jantung mereka terasa dagdikdukser, tidak karuan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok wanita berambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu mendekat ke arah Brian dan Fauzan yang sedang mengendarai motornya. Saat melihat sosok wanita itu, Brian langsung ketakutan sambil berteriak histeris. Wah, kuntilanak! Pekiknya sambil menancap gas dan melajukan motornya dengan cepat. Begitu pula Fauzan, ia tampak ketakutan dan panik. Weh, Brian, tunggu! Teriaknya sambil mencoba tancap gas. Namun naasnya motor Fauzan tiba-tiba mati, padahal sosok wanita itu semakin mendekatinya. Oh, kuntilanak! Namun sosok wanita itu malah terus mendekatinya yang tengah ketakutan itu. Fauzan terpaksa turun dari motornya dengan badan yang gemeteran. Sosok wanita itu malah semakin dekat dengan Fauzan. Aroma anyir menyeruak dari tubuh wanita itu hingga membuat Fauzan merasa mual dan ketakutan. Ampun Kunti, jangan ganggu saya, ucap Fauzan memelas. Namun sosok wanita itu malah terus mendekatinya hingga Fauzan semakin ketakutan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, ucap Fauzan sambil berlari pontang-panting dan mendorong motornya. Tanpa ia sadari, ia telah menjatuhkan kantung kresek berisi martabak dan batagor yang ia gantung di motornya. Dia terus berlari terbirit-birit sambil mendorong motornya. Mulutnya tidak berhenti komat-kamit membacakan doa apa saja yang ia ingat. Ia sangat ketakutan hingga tanpa sadar ia tengah mengompol di celana sambil terus komat-kamit. Brian telah tiba di rumah Bu Farida lebih awal. Mana Fauzan? Tanya Fahri saat melihat Brian pulang seorang diri. Enggak tahu. Loh, kenapa sih? Kok enggak tahu? Fahri semakin bingung atas jawaban Brian. Tadi pas pulang dari tukang servis handphone, gue dan Fauzan lihat kuntilanak di komplek perumahan angker itu, jawab Brian sambil bergidik ngeri. Lah si Fauzan, lu tinggalin di sana? Ya gue takut, makanya gue langsung tancap gas. Kuntilanaknya serem banget, rambutnya panjang sampai menutupi wajahnya. Bener-bener lu ya, ucap Fahri kesal. 1 jam kemudian Fauzan datang sambil mendorong motornya yang mogok. Sekujur tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi dan mulutnya tidak berhenti komat-kamit. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimi. Fauzan, untung lalu pulang dengan selamat. Gua kira lu dimakan sama kuntilanak tadi, seru Brian. Ngapain lu baca doa mau makan dan doa buka puasa? Saud Fahri sambil menepuk punggung Fauzan. Gua takut banget Ri, ucap Fauzan dengan lutut yang bergetar. Ngomong-ngomong, bau apa nih? Tanya Brian sambil menutupi hidungnya. Kayak bau pesing, ucap keduanya serentak. Fauzan, celana lu basah. Fauzan masih belum menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ia masih komat-kamit membaca doa apa saja yang dia ingat. Jadi lu juga lihat kuntilanak itu? Saud Niko yang tiba-tiba keluar dari rumah saat mendengar percakapan mereka. Iya Nik, gue juga lihat, serem banget. Bu Farida dan Pak Karim segera keluar rumah saat mendengar keributan di depan rumahnya. Ada apa ini? Tanya Bu Farida. Tadi kami lihat kuntilanak di perumahan angker itu, saud Brian. Bu Farida segera berlari ke dapur dan mengambil segelas air putih. Minum dulu Jang, ucap Bu Farida sambil menyodorkan segelas air putih pada Fauzan yang masih terdiam mematung dengan tatapan yang kosong. Ia lalu meneguk habis segelas air yang diberikan Bu Farida. Coba ceritakan semuanya yang jelas, ucap Bu Farida. Kuntilanak itu mendekati saya, wajahnya sangat menyeramkan, terus badannya juga bau anyir, ucap Fauzan dengan lutut yang tidak berhenti bergetar.
Makanya jangan melewati tempat itu malam-malam. Ih, ngeri, saut Fauzan sambil mengingat-ingat penampakan sosok wanita tadi. Udah sana, ganti pakaian dulu, celanamu sampai basah gitu, saut Bu Farida sambil menantawa. Saat menyadari bahwa ia telah terkencing di celana, ia segera berlari ke kamar mandi. Fahri dan Brian tertawa cekikikan saat melihat tingkah Fauzan. Kok gue jadi penasaran ya sama sosok kuntilanak itu, gumam Fahri sambil mengusap-ngusap tengkuk kepalanya. Ngapain lu penasaran sama kuntilanak? Datang aja kalau lu pengen kenalan sama itu kuntilanak. Soalnya tinggal lu seorang yang belum lihat penampakan itu kuntilanak, saut Brian sambil bergidik ngeri. Besok gue mau ke sana, ucap Fahri. What? Serius? Brian dan Niko terkejut dengan ucapan Fahri. Gue kan penulis kisah horor, besok gue mau ke sana. Siapa tahu ada ide buat bikin kisah horor, saut Fahri. Suka-suka lu lah. Fahri pun masuk ke dalam rumah. Ia menoleh ke arah temannya yang masih menggigil ketakutan. Udah ganti celana? Goda Fahri. Udahlah, jawab Fauzan sambil memonyongkan bibirnya. Ngomong-ngomong, mana martabak yang tadi lu beli? Gue lemparin ke Kunti itu, saut Fauzan. Cie yang ngasih jajan Kunti, besok-besok pasti dia nemuin lu lagi buat ngucapin makasih, goda Fahri. Sialan lu, ucap Fauzan sambil menepuk kepala Fahri. Fahri hanya tertawa melihat tingkah Fauzan. Gue sumpahin lu pacaran sama itu Kunti, ucap Fauzan sambil bersungut. Pagi itu, Pak, lihat daster ibu nggak? Teriak Bu Farida pada suaminya. Daster yang mana? Tanya Pak Karim. Itu loh, yang daster putih yang ibu gantung di luar. Diambil kuntilanak kali Bu buat baju ganti. Makanya jangan jemur di luar kalau malam-malam. Ih bapak, orang ibu serius malah ngomong sembarangan, ucap Bu Farida. Lisa yang kebetulan sedang melewati rumah itu merasa heran ketika melihat Bu Farida sedang celingukan seolah mencari sesuatu. Kenapa Bi? Bi Farida cari apa? Itu loh, Bibi kehilangan daster yang Bibi jemur di luar. Sama, Lisa juga sering kehilangan pakaian yang dijemur di luar pas malam-malam, saut Lisa. Fauzan langsung keluar rumah saat mendengar suara merdu yang ia kenali. Neng Lisa cantik, mau kemana Neng pagi-pagi gini udah cantik, saut Fauzan kegirangan saat melihat wanita pujaannya itu. Mau ke warung A, jawab Lisa dengan senyum manisnya. Ayo A anter. Jangan mau, dia suka ngompol, saut Brian sambil berjalan mendekati Lisa. Lisa hanya tertawa kecil saat mendengar kata-kata Brian. Oh ya, kenalin, aku Brian, cowok paling ganteng di antara 4 sekawan, ucap Brian sambil mengulurkan tangannya. Aku Lisa, jawab wanita berkulit putih dan mulus itu sambil tersenyum manis. Niko yang melihat Brian tengah berkenalan dengan gadis cantik itu buru-buru keluar menghampiri mereka. Aku Niko, sautnya sambil menyerobot keluar mendekati Lisa yang sedang berdiri di antara Fauzan dan Brian. Aku Lisa A. Fahri keluar rumah tanpa memperdulikan Lisa yang sedang dikelilingi teman-temannya. Cowok ganteng itu siapa? Tanya Lisa sambil melirik ke arah Fahri yang sedang berjalan ke arah kebun kelapa yang tidak jauh dari rumah Bu Farida. Itu Fahri, tapi dia gak suka wanita cantik, dia malah tertarik pada kuntilanak, saut Fauzan. Bisa saja. Sementara itu Fahri sedang berdiri di dekat kebun kelapa yang terletak tidak jauh dari rumah Bu Farida. Sedangkan Pak Karim sedang membakar sampah di bawah pohon kelapa itu. Ia teringat pada sosok wanita berambut panjang yang ia lihat subuh tadi. Wanita itu menghilang di kebun kelapa itu. Pandangan Fahri menerawang jauh ke arah sawah yang menghampar luas di bawah kebun kelapa. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah pagar besi yang menjulang tinggi di atas beberapa petak sawah yang menghampar luas. Pagar besi itu mengelilingi beberapa rumah yang terhalang semak belukar. Itu seperti perumahan ya Pak? Tanya Fahri pada Pak Karim sambil menunjuk ke arah pagar besi yang mengelilingi rumah-rumah itu. Itu kan perumahan angker yang sering kita lewati saat keluar dari kampung ini, saut Pak Karim. Loh, kok di sana? Bukannya letaknya ada di arah sana ya? Tanya Fahri bingung sambil menunjuk ke sebuah jalan yang biasa ia lewati jika keluar dari kampung itu. Sawah itu adalah jalan pintas menuju perumahan kosong itu. Kalau lewat jalan utama memang agak jauh dari sini,
Tapi kalau lewat sawah, perumahan kosong itu sangat dekat, jawab Pak Karim sambil menunjuk sebuah jalan kecil di antara pematang sawah. Fahri semakin penasaran dengan perumahan kosong itu. Ia merasa tertantang untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di perumahan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.